Ini seperti sebuah solusi juga ya buat Bapak Ibu ya yang memang sangat sulit mungkin untuk offline. Kadang-kadang kita pas mau prospek hujan, kembali lagi ke kandang, sorry maksudnya ke kamar gitu ya, bercanda. Nah, untuk yang selanjutnya ini kan tadi sudah nih ada solusi gimana caranya kita bangun personal branding dari Ko Boskim ya tadi ya. Nah, dari offline ya sudah, online sudah. Nah, saya ingin memberikan 3 kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya. Kalau bisa pertanyaan yang sulit, karena ini kita impornya jauh sekali dari Siantar. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ya menjawab selama ini mungkin apa yang diunek-uneknya. Coba angkat tangannya, saya pengen tahu. Boleh tanya ke Boskim, boleh tanya ke Kak Marlina. Ayo. Pak Dani, ya Pak Dani, silakan. Pertanyaannya mungkin klasik ya yang untuk Kak Marlina ya. Ini kan mahal gitu ya, dan sementara yang segmen yang saya masuk ini orang-orang sakit, dan rata-rata orang sakit itu BPJS ya, di Jakarta pakai BPJS. Jadi kalau ada yang gratis, buat apa beli yang mahal-mahal gitu ya. Jadi gimana cara Kak Marlina itu menghandle kayak gitu? Makasih. Nah, pertanyaannya yang tadi saya juga pengen tanya. Jika kebanyakan yang tanya produk mahal, gimana cara jawabnya Kak Marlina? Silakan. Dia masih mau sembuh nggak? Itu ya. Jadi saya banyak sekali Bapak Ibu, karena kebetulan saya people oriented ya. Jadi saya itu berfokus kepada istilahnya orang-orang sakit gitu kan, karena memang bisnis juga pasti dong artinya, tapi saya lebih agak ada sedikit nih saya gregetnya sama orang sakit gitu kan, karena saya moto saya itu mendampingi mereka, berjuang bersama mereka sampai benar-benar mereka sembuh. Setelah sembuh bagaimana mereka itu bisa kembali, itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya menjumpai yang sangat banyak sekali Pak, bukan satu sekali, sangat banyak sekali, ini mahal pakai BPJS, tapi BPJS mereka nggak sembuh-sembuh loh, ya kan. Pernah waktu itu ada Servina yang pasien stroke, udah dia pasien stroke pecah pembuluh darah, udah dioperasi, ini udah botak semua, ini wajah udah lebam-lebam. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang yang meninggal karena gagal jantung itu kan setelah berapa hari atau berapa jam itu kan bukan biru aja kayak zombie, ini kan. Dia sudah begitu Bapak Ibu, tapi masih hidup. Bayangin, itu pecah pembuluh darah, ini lebam-lebam semua. Jadi waktu itu saya sudah di Siantar, dia masih di Jakarta. Itu teman baik saya, teman masa susah gitu kan. Jadi waktu itu saya sudah dikasih tahu, kenapa baru kabarin sekarang, baru kemarin kejadiannya. Tensinya itu 250. Dia itu punya riwayat, usia masih 34 tahun loh. Dia punya riwayat hipertensi dari dulu, memang dia bayinya lahir prematur gara-gara hipertensi, dan yang kedua dia kehilangan bayinya juga 6 bulan gara-gara hipertensi. Saya sudah bilang satu saat kamu akan drop, kasihan. Satu saat kamu ketemu kolesterol udah selesai, dan dia tahu itu tapi tidak bisa apa-apa karena memang nggak punya duit, buat makan aja susah. Itu loh. Jadi singkat cerita memang terjadi kejadian lah. Dia live kayak begini jam 12 malam, tiba-tiba jatuh. Nggak sadar diri lagi bahwa rumah sakit udah pecah pembuluh darah seperti yang saya sampaikan tadi itu. Dan apa yang terjadi besokannya saya dikasih tahu. Dan apa ya, saya nggak pikir panjang. Saya ada waktu itu Konichiwa 1.700, 1.800 sekian. Waktu itu Subarashi 1.750 kan. Saya nggak pikir panjang, saya ke Mas Udin stokis yang di sana, saya ambil, saya kirim, saya suruh gojekin ke sana. Dan Bapak Ibu tahu, 2 hari konsumsi dia suruh pulang. Ngomong tuh nggak bisa, ngomongnya kan udah kayak zombie udah. Bayangin ini tadinya bengkak tapi tiba-tiba udah kempes, jadi biru kan, kayak mata apa gitu. Jadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu bisa jalan Bapak Ibu, hanya 1 box Subarashi gitu loh. Jadi banyak gitu loh. Kenapa istilahnya dari kebaikan kecil gitu ya. Nah menyambung tadi ke sana itu, bagaimana kalau dia ngomong gitu loh, waktu udah testimoni akhirnya kan udah sembuh tuh, hanya 1 box loh, hanya 1 box. Saya nggak berikan lagi, selanjutnya nggak berikan lagi. Kamu pulang deh, yang penting kamu bisa pulang ke Medan, saya akan rawat kamu gitu kan. Dia punya suami, punya anak gitu kan, kamu pulang ke Medan. Akhirnya ongkos juga saya sana kan, kalau waktu saya pulang ke kampung kan istilahnya
Jadi singkat cerita kami kan udah berapa tahun di AFC, 1,5 tahun udah mulailah waktu itu ya ke Pak Niko tadi belum ya teredit nanti aja gitu ya. Jadi waktu itu sudah ada duit buat pulang, akhirnya kami pulang buat tiket pulang. Jadi kami pulang kampung sudah mulai ada duit lah. Jadi kami kirimkan ongkos buat mereka 3 orang gitu kan. Kami kirim ongkos buat mereka, akhirnya mereka pulang kampung dan dia bilang, dia cerita di kampung, dia cerita kalau kalian sakit stroke jangan pernah ngandalin BPJS aja. Dia ngomong begitu Pak. Kenapa? Karena itu tadi ya, jarang kita ya kalau pasien stroke dari rumah sakit itu bisa pulang dengan sehat, apalagi kalau dia stroke-nya udah parah gitu kan. Jadi kembali lagi ke sana gitu loh. Kalau saya sampaikan ke mereka itu mahal bagi BPJS, saya tetap saya jelaskan. Tapi bagaimana caranya supaya saya dapat kontaknya dia atau dia dapat kontaknya saya. Kalau apalagi mahal katanya gitu ya. Saya cerita lagi ke Bu Enik. Bu Enik itu kakinya udah diabetes, udah amputasi 2 jari, harus amputasi sampai betis. Singkat cerita kami dampingin, temenin, gak jadi amputasi, ya kan. Suaminya senang, mereka habis 40 juta. Kira-kira Bapak Ibu, duit 40 juta dengan kaki dipotong itu mahal nggak? Murah ya. Katakan deh 1.800.000 ya, kan satu bos 1.800.000 diabetes, mahal, nggak punya gitu kan. Ceritain Bu Enik, siapapun yang Bapak tanganin yang aneh-aneh gitu loh. Kira-kira 1.800.000 dengan ini kaki dipotong, mahal apa murah? Pasti murah. Dikali 10, 18 juta, dikali 100, 180 juta, 180 juta. Kamu mau pilih duit 180 juta atau kakimu hilang? Ya kan mikir, ini murah apa mahal? Mereka kan bilang murah. Jadi murah mahal itu relatif Pak. Tergantung mereka tuh mau sembuh atau enggak. Tapi tetap aja sampaikan. Tapi jangan seolah-olah kita itu mau menawarkan, pokoknya ini aja. Suatu saat kalau Bapak butuh informasi, Bapak boleh kontak saya. Yang saya alamin, pada akhirnya mereka yang menyerah. Mereka akan kontak kita, gitu loh. Apalagi kita bersyukur loh dengan online ini, Subarasi usu-usu jadi viral loh. Mereka hanya tinggal mencari kepada orang yang mereka bisa percaya, yang mereka kenal. Itu aja sih. Mantap ya, jadi terjawab ya Pak Dani ya.